Karena kelamaan nunggu teman-teman, gue sakit perut, lapar. Jadi gue memutuskan untuk turun duluan. Dan ini medannya, treknya parah sampai ngesot-ngesot, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doain aku ya. Si perempuan ini katanya pendaki asal Jawa Timur yang meninggal, tapi sampai saat ini belum ditemukan jasadnya. Dan itu udah sekitar 13 tahun namanya. Bisa di-cut dulu nggak? Nggak boleh apa gimana sih? Nggak apa-apa kan, Bang? Nggak apa-apa. Lain yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama gue Sumar Adi Wijaya atau biasa dipanggil Umang dalam segmen Ngopi Horor. Ya teman-teman semua, pada video kali ini nih atau pada kesempatan kali ini lagi gue tidak akan membawakan sebuah cerita, dan namun menghadirkan narasumber yang tentunya mempunyai pengalaman mistis ataupun pengalaman horor. Nah, di samping gue udah ada Kak Vida. Waduh. Halo. Gimana Kak kabarnya, Kak? Alhamdulillah baik. Baik ya, salam untuk teman-teman dan juga keluarga di rumah nih. Terima kasih. Kesibukan sekarang lagi sibuk apa ini, Kak? Lagi kerja aja sih sama event-event. Event, oke. Dan spill sedikit atau disclaimer sedikit, ternyata temennya dari si Ibra nih, Iya. ya kan? Yang suka-suka fotografi hantu Indonesia itu tuh, Betul. gitu kan? Itu merupakan genre baru tuh teman-teman semua, dan termasuk unik Banget. ya kan, unik Nyari banget. hantu. Ya, nyari hantu, dimana skill main, mental juga harus ada. Ya nggak sih? Bener-bener. Mental Nggak kuat cuma banget. punya device oke, mental juga tuh wah harus siap banget tuh. Kayaknya gue harus nyoba. Harus banget. Harus banget deh. Oke Kak, Ya, pada video kali ini Kak Vida ingin menceritakan kejadiannya saat di mana ini? ceritanya tentang pendakian Sumbing via Banaran Temanggung. Oke, Gunung Sumbing, kirain lewat Garung jalur lama. Kalau jalur lama gue ngerasain di situ. Mungkin teman-teman semua tahu lah ceritanya gitu kan. Dan itu merupakan mungkin jalur yang dimana favorit kali ya. Kalau via Banaran jalur terbaru sih, jadi masih sepi banget. Masih sepi banget, dan memang kan ada sekitar berapa jalur pendakian ya di Gunung Iya. Sumbing itu kan. Garung aja ada jalur lama, jalur baru. Betul. Ada Bowongso, Bowongso. ada Cepit apa gitu, banyak lah pokoknya nih. Nah, kalau boleh tahu lagi Kak, intinya itu Kak, saat pendakian Gunung Sumbing itu ngalamin kejadian apa itu Kak? Jadi waktu teman-teman submit, aku kan gak ikut submit karena sakit perutnya tiba-tiba. Tapi sebenarnya udah ikut perjalanan sampai ke setengah pos itu untuk lanjut ke yang pos batuan tuh ya, kita naik batu itu. Tapi nggak jadi, akhirnya aku turun sendiri. Saat itu sakit, dan akhirnya memutuskan paginya turun sendiri, dan di situ aku ketemu salah satu pendaki yang sebenarnya sudah tidak ada. Oke, turun sendirian, dan ini gue yakin banget di balik ceritanya Kak Vida ini memberikan kita semua pelajaran ya, terutama misalkan ketika fisik kita nggak kuat, jangan dipaksakan. Betul. Kan itu kan, karena kita yang ke alam bebas tuh banyak banget faktor resiko tuh teman-teman semua. Jadi nggak cuma bermain-main dan wah healing gitu kan. Oke. Itu kalau boleh tahu lagi Kak, kejadian tahun berapa itu Kak? Itu sekitar 3 tahun yang lalu. Oke, 2020-an sekitarnya Iya. lah. Oke, mungkin teman-teman semua penasaran nih Kak, kalau masalah gunung-gunung Sumbing ini apa lagi gitu kan. Oke, tanpa berlama-lama lagi kita langsung masuk aja ke dalam ceritanya. Ngopi horor segera dimulai. Siga.
Jadi waktu sekitar 3 tahun yang lalu, aku bersama teman aku terdiri dari 5 laki-laki dan perempuannya aku sendiri. Itu kita memutuskan untuk naik Gunung Sumbing jalur terbaru, yaitu via Banaran lewat Desa Temanggung. Ini ternyata di luar prediksi aku. Aku kira si jalurnya ini tuh jalur yang rame, yang seperti biasanya. Ternyata ini jalur sepi banget. Sepi ya. Dan jarang ada yang lewat sana karena banyak bilang tuh jalur itu tuh capek banget gitu. Karena dia posisi treknya tuh tangga. Jadi akhirnya waktu itu karena udah siang, hari Jumat tuh, siang kita nungguin sepulang sholat Jumat dulu. Sekitar jam 2 baru kita melakukan pendakian. Ya sore sampai di pos 1-nya, pos 1 Bayangan, itu jam 3 sore kita melakukan pendakian, itu masih aman-aman aja. Aman, oke. Iya, itu posisinya berenam, cewek sendiri. Salah satu temen ada yang juga lumayan peka, lumayan sensitif. Jadi kadang-kadang aku berdialognya sama dia aja gitu, kayak misalkan aku ngeliat apa gitu, aku bilang sama dia gitu. Palingan dia cuma mengisyaratkan kayak, udah diem aja, jangan cerita ke yang lain gitu. Nah, dari pos 1 itu hawanya udah gak enak. Karena di pos 1 Sumbing via Banaran ini ada satu shelter yang kayak halte. Itu di dalam hutan yang udah sangat lebat. Dan gak tahu kenapa di shelter itu tuh hawanya tuh bener-bener yang udah lembab, panas, pengap. Dan aku kayaknya energi yang di situ tuh udah besar banget gitu kan. Terus pas lagi teman-teman lagi pada istirahat ngerokok segala macam, aku ngelihat kalau gerbang yang ada tulisannya Gunung Sumbing via Banaran itu gelap, bener-bener gelap. Dan ternyata itu kukira gelapnya itu adalah gelap langit atau hutan gitu yang udah rapet. Ternyata itu ada salah satu makhluk yang gede banget. Dan itu lama-lama makin masuk ke dalam gitu dari si gerbang itu makhluknya berbulu. Dan itu gede bener-bener gede, kayak badannya itu mengalahi si gunung itu, jadi kayak nutupin gunung itu. Di situ cuma 15 menit, aku bilang udahan yuk di sini karena suasananya udah gak enak banget gitu. Sering denger suara kayak cekikikan segala macem. Itu padahal udah masih siang loh. Tapi suaranya tuh kayak sayup-sayup kecampur angin gimana sih. Tapi aku pikir itu kayak bukan hewan gunung atau apa, karena gitu-gitu. Beda ya? Beda. Kan kalau hewan gunung kan suaranya ya gitulah gitu kan. Ini yang gitu. Ntar sepintas. Ntar jalan lagi gitu. Terkadang suara batuk gitu. Nah, aku masih diem tuh kan. Terus pas giliran udah masuk ke jalur tangga nih dari si gerbang itu tangganya tuh lama-lama tuh makin naik ke atas, tapi lama-lama tuh makin gelap. Nah, aku pikirnya positifnya ini hutannya mulai tebel kali ya, atau rimbun ya. Tapi kok lama-lama kita jalan kok gelapnya itu jadi kayak pindah-pindah. Jadi dari sini gelap, ntar kita naik nih gelap lagi gitu. Dan itu kejadiannya pas udah di atas, kayak treknya kan agak nanjak gitu kan. Pas di atasnya itu kayak landai, pas di landai itu aku baru paham kalau itu dia kayak gua gitu begini. Tapi ada matanya. Matanya itu warnanya merah. Tapi mukanya nggak ada. Jadi bener-bener kayak gundukan gua. Terus banyak bulunya, aku merinding. Banyak bulunya, terus matanya tuh bulat gitu doang, merah. Nggak ada mata kayak manusia yang ada hitam-hitamnya tuh nggak ada. Bener-bener bulat gitu terus merah. Di situ udah mulai shock sih. Hampir jiper juga nggak mau nanjak. Cuma lagi-lagi temen tuh bilang, lanjut Fit, begitu, anggap aja nggak ada gitu kan. Oh ya udah, pelan-pelan tuh jalan. Pas udah ngelewatin sisi landai itu, udah mau maghrib, lewatin situ, aku tuh ngerasa kaki tuh kayak capek banget, berat banget gitu kan. Terus jalan. Nah kebetulan yang temen yang si peka ini badannya agak besar, jadi dia tuh jalannya di belakang tuh agak lambat banget gitu. Tapi ditemenin sama salah satu teman aku. Jadi pas giliran dia agak lambat, aku punya space nih buat istirahat agak lama gitu kan. Temen yang 2 orang tuh udah naik ke atas. Terus aku duduk di batu nungguin. Temen yang di depan bilang, ayo Fit, jangan lama-lama gitu. Iya bentar, nunggu mas yang di belakang, aku bilang. Ya udah aku nungguin di belakang, ternyata yang di depan tuh udah jalan duluan, udah nggak ada siapa-siapa nih. Terus aku buka bekal aku biasa. Pas aku lagi makan gitu, ada yang ngomong tuh yang kayak pakai bahasa Jawa, Bang. Kulo mau nggih
gitu. Terus aku yang, hah? Mau apa? Aku bilang gitu kan. Kulo, dia bilang gitu. Kulo tuh apa sih gitu. Oh, saya mau. Aku mikir gitu kan. Mau apa ya? Aku bilang gitu kan. Mau ini, aku bilang gitu. Aku ngomong sendiri tuh, mau ini. Ayo sok ambil, silahkan. Aku bilang gitu kan. Terus dia cuma bilang, kulo, gitu-gitu. Suaranya tuh lama-lama tuh kayak yang nafas sama suara tuh yang kayak barengan gitu tuh. Oke, kebayang Kan? Jadi kayak kulo, gitu-gitu. Ini apa sih gitu kan. Nggak lama pas aku bengong nyari-nyari suara itu, yang mas di belakang itu datang nih ke atas. Fit, jangan bengong, dia bilang gitu kan. Iya, kenapa? Bilang gitu. Enggak, lu bengong aja, kenapa? Bilang, enggak mas, tadi ada suara, begitu. Udah jadi dengerin, begitu kan. Ngomong apa emangnya? Kulo mau gitu, pokoknya intinya Indonesianya tuh saya mau gitu. Mau apa Fit? Nggak tahu gitu. Ya udah jadi dengerin gitu kan. Lanjut lagi, lanjut jalan lagi tuh. Pas di pos 2 itu memang posnya tuh aneh banget. Dia tuh ada barak yang ditutupin sama terpal. Ada 2 nih, barak yang sebelah kiri sama yang sebelah kanan, seberang-seberangan gitu. Nggak tahu kenapa yang di sebelah kanan itu tuh baunya tuh bener-bener bau melati sama pandan, dan baunya tuh nyengat banget. Nah aku mikirnya ada kuburan nih gitu kan, tapi masa iya ada kuburan di sini gitu kan. Terus udah akhirnya mereka pada istirahat di situ. Fit mau kemana? Pengen ngeliat ke situ. Jangan, kata temen aku gitu kan. Kenapa? Begitu. Ya beneran mau ngeliat, bener begitu. Itu petilasan, dibilang gitu kan. Oh petilasan, tapi cuma batu aja, dibilang. Ya udah mau dong, bilang gitu. Lihat coba tuh kita ke situ. Kan jadi cuma ditutupin kayak plastik atau terpal gitu doang kan. Pas giliran aku singkap begini, baru asalam itu ada yang megang tangan. Tuh tangannya dingin banget. Aku langsung refleks kan, cabut gini. Assalamualaikum. Aku langsung gitu, kayak ngos-ngosan gitu. Terus pas kebuka, Astagfirullahaladzim, langsung gitu. Ngeliat tuh ke sekelilingnya, kok nggak ada apa-apa gitu kan. Mau masuk nggak? Dia bilang, pengen sih bang, begitu. Itu apaan sih? Begitu kan. Petilasan, katanya petilasan leluhur orang situ di sini, begitu, yang dituakan gitu. Oh yaudah yuk kita kasih doa lah gitu kan. Ya udah yuk kesana, gitu. Kesana kasih doa. Pas lagi duduk gitu, nih belakang nih kayak, jadi bentukannya tuh kayak setengah lingkaran gitu, kayak berjejer. Nggak tahu itu apaan, tapi berasa tuh kayak ini kayak diintai, diperhatiin apa gimana gitu kan. Terus pas baca Al-Fatihah terakhir itu yang amin, aku suaranya agak nyaring tuh kayak amin, alhamdulillah, ada suara gitu. Terus aku langsung, siapa yang alhamdulillah? Karena sebenarnya yang nemenin aku ini nih orang Kristen, yang temen aku ini. Hah, siapa yang alhamdulillah? Aku langsung gini kan, langsung brut aja merinding sekujur tubuh. Bang bisa dekat dulu nggak? Nggak boleh apa gimana sih? Nggak apa-apa kan bang? Nggak apa-apa. Lain yang datang. Akhirnya setelah dengar suara itu, aku keluar kan. Aku keluar, tapi mata aku tuh terus ke arah situ aja. Kayak ada sesuatu lagi yang aku penasarin gitu, tapi aku juga nggak tahu apaan gitu. Akhirnya kata temen, ayo udah mau maghrib, kita jalan lagi. Ya udah akhirnya kita jalan. Kita tuh kayak nggak berenam, tapi tuh kayak ada satu orang yang nambah lagi gitu. Cuma posisinya itu baru perasaan ya, belum ngelihat wujudnya. Nah, pas sampai arah mau ke pos 3 itu hutannya tuh udah lebat banget, udah bener-bener agak gelap gitu. 5 menit atau 10 menit lagi tuh maghrib. Biasa tuh aku biasanya ngevlog gitu kan. Pas lagi ngevlog gitu, halo guys, kita berenam nih gini. Berenam atau bertujuh ya? Aku ngomong gitu. Berenam kan kita ya? Aku ngomong gitu kan sama teman. Iya berenam. Oh yaudah, lagi ulang lagi kan. Halo guys, itu siapa? Aku langsung gitu. Kalau langsung nengok gitu kan, bang, kita berenam atau bertujuh sih? Ya berenam lah gitu. Enggak, itu di belakang siapa ya? Gitu. Yang si peka ini mungkin ngelihat atau enggak, dia cuma bilang gitu, jangan dibahas, biarin aja, kalau mau ikut aja, dia bilang gitu kan. Ya tapi itu siapa? Aku nggak kenal, rombongan mana? Begitu. Udah biarin tak ceritain di atas, dia bilang gitu. Oh ya udah, yuk cepetan yuk. Habis maghrib kelar kita jalan lagi, dia bilang gitu. Ya udah akhirnya pas maghrib kelar itu kita jalan lagi tuh ke arah pos 3. Sampai pos 3 itu udah malam.
nggak melanjutkan ke pos yang lainnya lagi untuk bikin camp. Akhirnya di situ aja karena emang udah capek banget. Dan capeknya ini lebih dari capek keselamat. Kayak 3 kali atau 2 kalinya gitu loh. Itu bener-bener energi, emosi, terus kayak itu perasaan tuh terkuras semua. Akhirnya kita buka camp di sana. Yang si satu orang ini nih tiba-tiba ada lagi duduk gitu. Kita lagi buka tenda segala macam, dia lagi duduk. Kan biasa tuh aku selalu bawa tenda sendiri, jadi aku tidur sendiri. Pas itu aku lihat kan, Mas, tapi dia diem aja. Terus aku bilang, Mas itu siapa sih? Mana nggak ada orang lagi kok. Itu di pos 3 itu bener-bener tenda kita doang, nggak ada tenda siapa-siapa lagi. Udah jangan dihirauin Fit, biarin aja katanya. Ya udah bikin tenda, masak tuh. Pas masak, aku gini, Mas yang itu kasih makan suruh gabung sama kita. Jangan, itu tak kasat mata. Masa kamu mau ngajakin makan bareng gitu kan? Emang iya, aku bilang gitu kan. Tapi itu kayak pendaki loh beliau. Enggak, jangan diajakin, biarin aja dia ada di situ katanya gitu. Nah yang lainnya tuh jadi ikut takut karena si teman aku ini kayak keceplosan gitu kan. Aku bilang, makan ya, aku bilang gitu kan. Dia sempat tengok gini, terus dia ngeliatin gini. Matanya itu sumpah biasa aja tapi tajam. Kayak bener-bener orang ngeliatin gitu, gimana sih. Terus aku langsung takut gitu kan. Langsung makan tapi mataku gini-gini ngeliatin gitu. Tapi dia begini aja ngeliatin, mendelik gitu. Nggak nyaman dong diliatin kayak gitu. Akhirnya aku bilang, aku tidur di sini aja deh Mas, barengan gitu. Tapi yang lainnya tuh karena memang belum pernah tidur bareng-bareng perempuan, jadi agak rikuh gitu kan. Terus ya udah deh aku tidur sendiri, aku bilang. Jadi ini posisi tendanya yang laki-laki, ini posisi tenda aku. Sebelah sininya tuh langsung hutan. Malam itu biasanya tuh kalau aku bikin tenda buat tidur sendiri, aku selalu ngasih space belakang pakai flysheet itu buat tempat aku buang air kecil. Biar aku nggak keluar tenda. Malam itu aku lupa banget. Giliran mereka udah pada tidur, aku baru inget, aduh lupa bikin space lagi gitu kan. Mau pipis lagi gimana ya gitu kan. Mencoba tuh bangunin kan. Mas ada yang masih bangun nggak? Tolongin dong, aku mau buang air kecil nih gitu. Tapi nggak ada suara. Tiba-tiba pas aku udah kayak nggak ada yang nemenin lagi nih, ya udahlah ngumpulin niat tuh buat keluar. Pas kita buat keluar, tiba-tiba dia yang ngomong, ayo keluar gitu kan. Oh iya tunggu Mas, bilang gitu, sebentar aku ngambil senter, aku bilang. Pas aku lagi nyari senter, aku keluar dengan PD-nya kan, keluar udah sampai luar, Mas kok nggak ada orang. Dan aku lihat mereka tuh lagi tidur. Lah terus siapa yang ngajakin aku keluar, aku bilang gitu kan. Terus udah tuh aku nggak mikir yang macem-macem, kayak udah positif gitu kan, nggak ada apa-apa. Akhirnya daripada nanti kejadian aku mau buang air kecil susah lagi nih, bikinlah flysheet sendiri. Pas giliran lagi canang-canangin itu tali, mau dibantu nggak gitu. Ini siapa sih? Apa halusinasi aku? Apa emang aku denger gitu? Tapi benar-benar nyata gitu kan. Terus aku bilang, nggak usah, makasih. Aku bilang gitu kan, aku masih nyimpulin tali gitu. Terus tiba-tiba, ser aja, kayak ada yang lewat gitu di belakang. Nah aku bilang, maaf kalau kamu penunggu di sini, aku nggak ada niatan macam-macam ya, tapi tolong jangan diganggu, begitu. Numpang-numpang tempat ini mau aku pakai buat buang air kecil, aku bilang gitu kan. Terus cuma sayup-sayup denger tuh kayak, ya wis, gitu. Tapi sekelebat tuh kayak ada angin gitu, jadi suaranya tuh campur angin, ya wes. Itu merinding banget, mau masuk tenda aja tuh susah banget Bang. Kaki lemes, sudah kayak tenda tuh jauh banget, padahal tenda di situ di samping di depan kan. Terus yang, ya Allah ini mau masuk tenda gimana, kaki udah lemes banget gitu. Pelan temen aku keluar tuh, Fit, ya Mas tolongin Mas, ini kakiku lemes banget. Kenapa? Enggak kenapa-napa ya udah lagi ngapain di luar, udah jam segini gitu kan. Nggak apa-apa, tadi lagi buang air kecil sambil bikin flysheet, gue bilang. Ya udah yuk masuk nih, aku boleh ngasih tidur bareng, gue bilang gitu. Ya gimana, anak-anak kan kayak gitu, nggak bisa tidur sama perempuan, ya udahlah aku masuk aja tuh ke tenda. Itu sampai pagi aku nggak bisa tidur. Gara-garanya ada aja gitu Bang, yang kayak tenda deret gitu, digoyang-goyangin lah. Gitu. Iya, jadi tuh kayak apa nih gitu, gempa apa bukan gitu kan. Tapi masa gempa bawahnya nggak terasa kan, cuma tenda deret gitu doang. Tapi itu bener-bener cepet yang kayak seret. Tapi kan yang namanya tenda kan kalau kena sinar itu kan kelihatan ya goyangnya deret gitu kan. Terus si talinya itu kayak teng gitu, kayak
dicawil gitu loh. Terus kelihatan gitu kan dari si lampu itu. Ya udahlah, masing-masing aja ya gitu kan. Aku nggak mau keluar nih di dalam nih, aku diem aja dari situ, aku makan, aku dengerin musik, pakai handsfree segala macem. Pas lagi dengerin musik, jadi tuh dia kayak ngekunci, tapi seharusnya kalau handphone dengerin musik kekunci kan musik juga masih tetap jalan dong. Ini nggak tiba-tiba mati tek gitu kan. Aku pencet-pencet handphone tuh, handphone nggak bisa dipencet-pencet. Kayak bener-bener apa sih namanya, nggak bisa lah, pokoknya ngeblank gitu kan, tetap hitam gitu, aku pencet-pencet terus aku buka. Pas aku buka gitu, kayak ada suara orang-orang yang nyanyi, tapi kayak sinden gitu. Jadi nggak ada suara musik, tapi tuh yang kayak nembang. Na gitu-gitu loh. Itu suaranya enak banget gitu kan. Ini siapa gitu kan. Cuma aku mikir lagi, lah tengah malam gini ada orang nyanyi, berarti bukan orang dong gitu kan. Untungnya aku inget gitu. Mungkin kalau misalkan aku nggak inget kayak gitu, aku udah keluar kali ya. Terus aku udah duduk, tapi jadi takut karena inget itu kan. Ini suara bener-bener suara perempuan, ibu-ibu yang cengkok sindennya tuh tajam banget. Kebayang Bang, suaranya kayak ngelengking gitu kan, kayak gitu kan. Tapi lirih ngomongnya. Gitu bener-bener kayak na. Aku diem. Tiba-tiba tuh kayak digoyang-goyangin, terus kalau mau. Dia ngomong gitu lagi. Hah? Ini siapa lagi gitu kan, tapi suaranya tuh sama banget yang kayak yang tadi naik itu. Tuh bener-bener nggak bisa tidur sampai pagi. Akhirnya baru tidur itu sekitar jam 3-an atau setengah 4. Baru tidur sebentar, temen-temen udah ngebangunin kalau untuk mau submit. Karena kan lewat situ submitnya jauh lebih panjang kan tracknya. Aku mikir karena aku nggak sakit, sehat walafiat deh pokoknya, nggak kenapa-napa, ya aku mau ikut gitu kan. Aku siap-siap, walaupun kurang tidur, siap-siap segala macem. Udara waktu itu dingin banget, sumpah dingin banget. Pakai jaket berlapis-lapis, sarung tangan segala macem. Keluar, itu udah ada tenda nih, satu. Ternyata katanya itu tenda dari Jakarta Pasangan. Oh, aku udah aman tuh, ada temennya nih gitu kan. Terus gimana Fit, mau ikut submit apa enggak? Ya ikutlah, aku bilang gitu. Nggak kenapa-napa, nggak kenapa-napa, aman, gue bilang. Ya udah yuk, jalan tuh. Jadi dari si tenda itu ada lorong gitu, hutannya pohonnya agak lebat gitu. Kita jalan ke arah situ kan submit. Ya udah jalan pelan. Udah sekitar 20 menitan jalan. Tiba-tiba aku nggak berhenti di tengah jalan. Itu aku ngeliat lagi posisi yang kayak terowongan tadi. Itu bener-bener kelihatan. Seharusnya kan kalau malam kan logikanya nggak kelihatan dong. Iya. Karena kesaru kan. Betul, nyaru. Ini nggak kelihatan, bener-bener begini. Kayak lubang gua gitu. Terus pindah-pindah. Tuh bener-bener kelihatan dan aku ngerasa di situ kayak dipantau. Karena lagi-lagi tuh dari jauh kelihatan si pondasi kayak gua gitu, terus ada merah gitu 2. Yang aku bilang itu kayak mata gitu. Jadi tuh bener-bener kayak diperhatiin banget dari depan gitu. Terus aku bilang, Mas, kayaknya aku nggak jadi ikut deh, gue bilang gitu. Bang, nggak jadi ikut ya? Kenapa? Begitu. Nggak apa-apa. Kayaknya hawanya aku nggak bisa sampai sana, daripada nanti ngerepotin, mendingan aku turun aja. Tapi ini udah setengah jalan Fit, begitu. Kalau misalkan kamu turun sendiri, berani? Ya mau nggak mau berani lah, begitu. Ada yang mau nganterin nggak? Nggak ada yang mau nganterin. Karena ya lumayan juga gitu kan, 20 menit gitu. Terus yakin jalan sendiri? Iya yakin jalan sendiri, aku bilang gitu kan. Ya udah, tapi hati-hati kalau ada apa-apa ngomong gitu. Turunlah sendiri. Itu udah perasaannya tuh udah kayak was-was pengen nangis gitu. Karena bener-bener yang pas aku turun itu tuh si yang kayak gue itu juga ikut turun. Jadi aku turun berapa langkah, dia di belakang. Terus aku turun berapa langkah, dia di belakang. Bener-bener kayak apa? Nutupin gitu. Si senter ini nggak bisa nembus ke si bang yang kayak gue itu. Karena kalau aku giniin pakai senter gitu, itu senter nggak bisa nembus, kayak ada kabut-kabutnya gitu. Gitu, tek udah ya, iya. Ketembus ke dalam. Nggak bisa ketembus ke dalam. Jadi itu benar-benar kayak gelapnya gelap pekat gitu. Terus aku senter lagi, gelap. Senter lagi gelap gitu. Sampai akhirnya turun. Ini suara nih banyak nih, macem-macem nih suaranya. Cuma ya udah nggak mau mikir yang macem-macem kan. Di situ sholawatan terus, astagfirullahaladzim terus. Udah sampai kayak ada pohon gitu,
Terus si goanya itu nyaru nih sama si pohon ini. Terus aku diem gitu. Udah ya jangan ngikutin dalam hati aku gitu kan. Terus dia ngomong lagi. Pakai bahasa itu lagi bang. Kulo mau. Nah itu yang jadi pertanyaan sampai sekarang tuh kulo mau itu apa gitu kan. Akhirnya aku langsung masuk ke si tenda. Ternyata di tenda itu juga diganggu juga. Jadi suara itu terus nih ada di kuping nih yang kayak kulo mau gitu. Terngiang-ngiang terus sampai akhirnya nggak aman nih tenda aku nih di sini gitu. Aku pindah lah ke tenda yang depan tuh. Tenda si laki-laki itu aku pindah ke situ. Suaranya lumayan nih agak-agak sayup-sayup gitu. Terus pagi kan sekitar jam 5-an gitu. Udah sunrise tuh. Terus jam 5 lewat, si pasangan ini yang tenda depan keluar. Dia mau submit. Terus aku mencoba beranikan diri untuk keluar. Aku sapa lah mereka. Hai mbak, mereka tuh kayak kaget. Loh, sejak kapan mbak ngecamp di sini? Semalam pas aku ngecamp di sini masih sepi banget loh, makanya aku takut loh. Mbak maaf, sebelum mbaknya datang, kita udah di sini duluan. Gue bilang gitu. Emang cuma ada 2 camp doang, begitu. Ini camp teman saya yang laki-laki, ini camp saya sendiri gitu. Saya emang tidur sendiri. Enggak mbak, enggak. Begitu. Aku datang jam 11 atau setengah 12 malam, itu nggak ada camp. Ini masih tanah lapang. Dan aku ngecamp sendiri. Makanya pas pacarnya bilang ngecamp di tempat aku, dia bilang ini jangan di situ yang aku takut kalau di situ, kita di sini aja, dia bilang gitu. Jadi posisinya tuh dia agak tinggi, terus aku agak bawah gitu. Nah dia tuh deket sama jalur orang jalan tuh. Dia mintanya di situ karena mungkin kalau ada orang jalan dia tahu lah gitu kan. Enggak mbak, kita tuh udah di sini dari semalam gitu kan. Emang mbaknya nggak ngeliat? Enggak ada siapa-siapa begitu. Makanya tak pikir cuma aku doang sama pacar, jadinya ya udah gitu ya. Aku nggak berani keluar karena bener-bener di sini tuh hawanya gila banget kata dia bilang gitu. Terus aku tuh yang kayak bingung gitu, lah masa dia nggak bisa ngeliat kita gitu kan. Mbaknya sendirian, nggak sama temen, tapi teman-teman lagi pada submit. Kok nggak ikut submit? Aku semalam sakit alasannya, jadi aku nggak ikut submit gitu. Oh gitu, yang semalam lari bukan? Dia bilang gitu. Enggak, aku nggak lari, tapi aku dengar suara lari loh katanya. Suara orang lari tuh kenceng banget. Terus kayak suara orang perempuan tuh ketakutan, mbaknya bukan gitu. Yang aku rasa ya, aku tuh jalan biasa aja gitu. Dan nggak lari ya? Nggak lari, ya jalan cepet gitu aja lah gitu. Nggak lari sama sekali gitu. Tapi yang mereka tahu, aku tuh lari katanya. Terus suaranya tuh kayak ketakutan gitu. Tapi dia nggak berani keluar, jadi cuma ngeliat dari celah gitu doang. Terus ditutup lagi sama dia. Terus aku bilang, enggak mbak, saya nggak lari gitu kan. Tapi kamu bukan sih yang semalam, dia bilang gitu. Memastiin lagi tuh. Iya, semalam itu aku, bilang gitu. Sekitar jam 4-an atau setengah 4 lah gitu. Karena aku nggak ikut submit, aku turun sendiri. Aku ngeliat perempuan. Aku nggak tahu itu kamu apa bukan. Tapi tuh kayak dikejar-kejar sama apaan sih, bayangan apa hitam warnanya gitu. Makanya aku nggak berani keluar. Ini pas ada matahari baru keluar, aku baru berani keluar, dia bilang gitu kan. Akhirnya karena si sunrise-nya itu bagus banget kan, sayang banget kan kalau dilewatin. Udahlah aku foto-foto dulu lah gitu, bikin video. Nah mereka submit tuh, pamitan, mbak submit ya, begitu. Iya mbak, aku dikit lagi juga mau turun, begitu. Jangan turun sendiri, dia bilang gitu. Tungguin teman-temannya aja. Iya mbak, aku bilang gitu. Akhirnya mereka submit. Tendanya ditinggal di situ. Itu bener-bener nggak ada siapapun, bener-bener sepi. Jadi itu kalau setiap kali video atau foto tuh bener-bener kayak ada yang merhatiin banget gitu bang. Jadi bener-bener kayak nggak bisa bereksplor gitu loh. Oke. Mau ngevlog aja tuh kayak takut gitu kan. Karena kalau udah ngevlog begini bawa kamera kecil gitu, tuh di belakang tuh kayak ada siapa gitu. Jadi kadang suka kaget sendiri begini, ngeliat lagi. Nggak ada siapa-siapa gitu. Jadi kayak udahlah nggak usah ngevlog deh, kayak males gitu. Terus akhirnya pas habis foto-foto sebentar, ngevideoin sebentar, masuk ke tenda laki-laki, nggak berani ke tenda perempuan. Terus masuk ke tenda laki-laki, mau masak tuh. Pas mau masak, gasnya habis, bingung, lapar kan. Terus nyariin gas nggak ada lagi, kayaknya gasnya dibawa ke submit. Akhirnya udahlah, harus turun nih kayaknya. Tapi istirahat dulu. Pas istirahat, tidur sebentar, baru tuh ada suara orang mendaki tuh, anak-anak gitu. Pas aku keluar, mereka juga sama kagetnya. Halo mbak, dia bilang gitu. Mbaknya sendiri, dia bilang gitu. Iya enggak mas, aku sendiri, dia bilang gitu. Ih, wani temen lo sendiri, dia bilang gitu kan. Emang kenapa mas, mbaknya? Dia lirik-lirikan sama temennya. Mbak,
di sini tuh angker tahu, di sini gitu. Oh ya, aku nggak apa-apa, aku berlagak sosokan gitu. Okay. Kamu nggak apa-apa, pada pengen nangis. Lu nggak tahu semalam nih. Kenapa dia kan? Masih mau kemana? Mau submit mbak? Ngecamp di mana? Aku ngecamp di pos 4 wae, dia bilang gitu kan. Aku nggak berani di sini, dia bilang gitu. Oh iya, hati-hati ya mas, bilang gitu. Nanti kalau ketemu teman aku pakai baju ini, tolong bilangin mas, bilang gitu. Saya nungguin di bawah. Oh iya, dia bilang gitu kan. Ya udah tuh dia pergi. Mbak ditinggal, nggak apa-apa gitu. Ya wis kata gitu kan. Hebat lombanya, dia ngobrol tuh sama temennya. Hebat lombanya, dalam hati hebat malah. Oke. Terus udah gitu udah, aku istirahat sebentar. Perut sakit nih, kayak ngerasa kelilit gitu. Tapi ngerasanya tuh kayak mau buang air besar gitu kan. Dan aku tuh kalau naik gunung tuh belum pernah seumur-umur naik gunung buang air besar di gunung. Kenapa? Nggak bisa. Oh, oke, karena nggak bisa ya. Oke. Nah akhirnya harus turun nih kayaknya nih gitu kan. Beres-beresin tenda, bongkar-bongkar tenda sendiri. Terus sudah tiba-tiba pas lagi bongkar-bongkar tuh ada lagi yang nyanyi si sinden itu. Terus aku tuh yang kayak nyari-nyari, duh siapa sih yang nyanyi gitu kan. Karena gregetan, jadi aku ngomong, siapa ya yang nyanyi gitu, siapapun kamu yang nyanyi, kalau berani nyanyi dia di depan aku, gitu kan. Nantang nih ceritanya. Tapi sebenarnya nggak ada niatan nantang gitu, spontan aja gitu kan. Suaranya tuh makin mendayu-dayu gitu. Tapi suaranya makin deket bang. Aduh, mampus dalam hati. Ini deket lagi gitu kan. Karena mikir aku kalau deket tuh malah deket gitu kan. Udah tuh aku diem, beres-beresin, pasak segala macem. Terus tiba-tiba suara nih pas banget di belakang kepala gitu kan. Mau nengok juga males gitu kan, kayak ya Allah. Mau nengok gimana, dia di belakang apa enggak gitu kan, udah beres-beresin. Terus ya pura-pura kayak berani aja gitu kan, kayak ngelirik-lirik gitu. Kok ini suara di belakang banget gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Pas aku tak lirik ini, itu merinding banget sumpah. Bener-bener ibu-ibu cepolan konde gede gitu, yang konde zaman dulu tuh yang gede banget, yang rambutnya di belakangin itu. Kembennya warna merah, terus pakai kain Jawa, kain Jawanya tuh kayak hitam campur coklat gitu, terus dia pakai selendang di sininya, selendangnya juga warna merah, wangi banget, itu bener-bener wanginya tuh bener-bener strong banget gitu. Mbah maaf ya begitu, aku beresin sebentar, aku bilang gitu kan, aku beres-beres, ini gue harus berani nih madep belakang nih, tanya kenapa maunya apa gitu kan. Terus udah selesai beres-beres, coba nengok gitu, pas nengok gini udah nggak ada dong, si perempuan itu udah nggak ada, sama sekali nggak ada. Tapi pas nengok nggak ada itu denger lagi suara kulo mau, tapi dengan kayak yang campur angin gitu loh bang, desiran gitu, kayak nafas, nggak aman nih tempat, nggak deh, harus buru-buru keluar gitu kan. Akhirnya udah selesai, pakai tas segala macem, aku ninggalin surat di campnya laki-laki. Aku bilangnya gini, aku turun duluan karena aku sakit begitu. Semua perlengkapan udah aku bawa begitu, tinggal perlengkapan kalian aja. Kalau nanti aku di warung nggak ada, berarti aku udah sampai base camp ya. Dari pos 3 itu agak ngibrit sih bang, jalannya agak cepet gitu kan. Sampailah di pertengahan antara pos 2 sama pos 3. Yang dimana dari tempat aku berhenti itu ke pos 3 itu sekitar 15 menit atau 20 menit lagi. Aku berhenti di situ, ada batu, ada pohon yang begini, kayak apa sih namanya? Terowongan. Iya, kayak terowongan gitu, kayak melengkung gitu. Aku duduk di situ karena adem banget kan. Suara burung nih udah mulai berkicau nih. Dalam hati udah normal nih. Buka botol minum kan minum. Gak lama pas minum gini, aku ngelirik gini, itu di sebelah sana tuh turunan gitu ada perempuan, dia pakai baju kayak pendaki, pakai baju warna pink, jaketnya pink, dalamannya itu kayak warna putih gitu, sama celana sport gitulah, pakai sepatu segala macam, pokoknya lengkap bener-bener kayak pendaki. Bedanya dia cuma pakai carriel itu yang mungkin carriel kecil, gitu, sama dia pakai topi. Aku seneng dong, alhamdulillah ada temennya gitu kan. Terus aku samperin, Mbak, bilang gitu, mau turun atau mau naik? Aku bilang gitu. Dia diem, dia cuma gini, gitu kan. Oh, nggih, bareng yuk, aku bilang gitu. Dia cuma gini dong, ngangguk. Akhirnya bareng tuh sepanjang perjalanan.
memang posisinya merinding. Tapi lagi-lagi gitu loh, kayak ngasih vibe positif gitu. Nggak ada apa-apa, fit merinding ya cuma suasana aja. Mikirnya gitu, nggak mikir kalau yang di samping ini bukan orang gitu kan. Jalan, jadi jalannya itu selalu kalau nggak aku yang di depan, dia yang belakang. Kita nggak pernah berdampingan. Jadi selalu lengkap-lengkapan gitu. Nah posisinya, keseringannya tuh dia di depan, aku di belakang. Pas sampai di pos 2, aku berhenti lagi di tempat itu, di barak itu bener-bener nggak ada siapa-siapa, cuma ada dia. Dia itu di bawahnya lagi, pas banget di depannya si makam itu, si petilasannya itu. Aku kan kasihan ya, aku aja udah minum 2 kali gitu kan, masa dia nggak minum-minum gitu. Tawarin dong, Mbak mau minum nggak gitu. Dia cuma gini-gini doang. Tapi sekali aku denger dia ngomong boten gitu, aku nggak tahu tuh maksudnya boten dia gitu kan. Oh ya udah, aku bilang gitu, karena aku pikir dia geleng-geleng gitu berarti nggak mau kan gitu. Mau biskuit nggak mau, geleng-geleng juga. Mau permen nggak mau. Oh ya udah, aku bilang gitu kan. Dalam hati, nih orang apa sih nggak mau minum, nggak mau makan gitu kan. Tiba-tiba dia ngelirik gini, nengok, terus dia ngelirik ke depan lagi. Mbaknya mau duluan, ya monggo kalau mau duluan begitu. Nanti aku tak ikut di belakangmu gitu kan. Ini gini doang. Ya udah, dia udah jalan, aku beres-beres masukin, sempat bikin video juga, ada videonya. Karena kelamaan nunggu teman-teman, gue sakit perut, lapar. Jadi gue memutuskan untuk turun duluan. Dan ini medannya, treknya parah sampai ngesot-ngesot, ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Doain aku ya. Pas aku giniin kamera, maksudnya menunjukin nih si mbak-mbaknya itu gitu. Itu udah nggak ada, udah nggak kelihatan. Aku ngira ya si perempuan itu udah di depan gitu. Jadi aku sebisa mungkin untuk ngejar dia. Terus udah aku jalan agak lari juga tuh kecil, lari kecil. Tapi dia tetap nggak ada di depan. Bener-bener nggak ada. Akhirnya kayak ya udahlah biarin aja, aku jalan sendiri aja gitu. Aku jalan sendiri. Ketemulah nih pendaki-pendaki bocah-bocah gitu kan. Terus aku nanya lah sama dia gitu kan. Cah, lihat perempuan nggak yang barusan turun gitu. Pakai baju ini, pakai baju ini, pakai baju ini gitu kan. Terus gini, enggak mbak, begitu. Aku baru ketemu perempuan sampean doang mbak. Perempuan yang mana woi, pada nanya-nanya gitu kan. Udah ada kok, begitu. Baru mbak doang loh yang turun, begitu, yang perempuan gitu. Emang tadi ada yang turun lagi? Nggak ada mbak, aku baru ketemu mbaknya doang, begitu. Oh ya udah deh, begitu. Aku pikir ya mungkin dia nggak ngeliat gitu kan. Aku jalan lagi. Pas aku jalan lagi, gue ngeliat dia nih, si perempuan ini nih, itu pada posisi yang trek tangga yang aku bilang pas pertama itu, pagi-pagi itu, siang-siang itu yang baru nanjak. Terus aku ngeliat di situ ada dia. Ya udah aku ngikutin dong, mbak tunggu, bilang gitu. Terus tiba-tiba tuh seinget aku itu trek tangga kan cuma 1 trek. Ya lu berarti lurus doang dong. Ini dia ke arah kiri. Tapi bodohnya aku ngikutin. Terus aku nanya lah sama dia, mbak ya asal mana? Begitu kan. Mbak sama siapa? Sendirian aja gini-gini gitu kan. Terus dia nengok, ngelirik gitu, terus sambil senyum-senyum gitu. Orangnya cantik banget. Terus ya aku nggak berpikiran apa ya, aku ngikutin dia aja nih. Ternyata pas aku ngikutin dia gitu, tiba-tiba untungnya tali sepatu aku lepas. Jadi pas tali sepatu aku lepas itu, aku nunduk dulu, naliin sepatu itu, dia udah nggak ada nih. Tapi di depan aku itu jurang. Itu bener-bener jurang, bawahnya tuh kayak rumah-rumah warga gitu. Astagfirullahaladzim. Terus aku lihat ke sekeliling, nyari mbaknya itu nggak ada. Itu di situ baru aku sadar, mbaknya ini berarti nggak bener, gue bilang gitu kan. Akhirnya aku muter arah, balik badan, tapi aku di situ bingung, ini arahnya mana? Karena si posisi si hutan ini bener-bener kayak apa ya, hutan rapet gitu. Jadi arahnya tuh bener-bener nggak ada gitu. Terus aku tuh kayak kebingungan, ini kemana gitu. Cuma kedengeran suara anak-anak yang tadi. Jadi aku ngikutin suara itu. Padahal sebenarnya anak-anak itu mungkin udah jauh. Tapi nggak tahu kenapa denger aja suaranya. Jadi aku ngikutin. Terus kadang aku berhenti dulu, aku cari-cari suara lagi, aku ngikutin lagi. Baru kelihatan si pegangan tangga itu. Wah, itu tangga tuh. Baru aku ke situ. Dan ternyata pas aku udah ngeliat si tangga itu, aku tuh hebat banget, Bang. Si tangga ini kan punya pegangan nih. Jadi itu pas aku ngikutin si mbak-mbaknya itu ke kiri, itu aku ngeloncatin si pegangan itu. Pegangan tangga itu. Padahal itu tinggi. Tinggi kan? Iya.
Jadi kemungkinan aku ngeloncatin karena posisinya ini tuh kayak gundukan hutan-hutan gitu, terus pohon-pohon gitu, terus ini pegangan, nggak mungkin dong aku ngelos atau gimana. Tapi yang aku inget saat itu, aku jalan-jalan aja. Tapi pas udah sampai situ, lah gue ngeloncatin ini dong. Nggak masuk akal nih gitu kan. Buru-buru lah turun lagi. Pas turun, sampailah yang di gerbang ada tulisan Tugu, Sumbing itu, Banaran itu. Aku bingung nih, di situ jujur persediaan air udah habis. Terus sudah capek banget. Mau berhenti di shelter yang aku bilang kayak halte itu, tapi itu was-was gitu, kayak ketakutan gitu. Pas sampai situ, aku coba berhenti di si gapuranya itu aja, aku coba foto di situ buat kenang-kenangan sendiri. Pas lagi di situ, nggak ada angin, nggak ada hujan, itu tiba-tiba tuh kayak hawa panas sama campur dingin. Jadi kayak ada dimensi yang beda nih. Nah, aku pikir mau hujan. Ada peralihan udara kali nih, suhu mau hujan ya. Aku diam aja tuh, mencoba ngatur nafas segala macem. Ya pas aku lagi gini, aku ngos-ngosan kan, ngatur nafas gini. Pas aku nengok gini, itu yang kayak terowongan itu, yang kayak gua itu bener-bener di hadapan aku depan. Itu bener-bener gede. Tapi bodohnya lagi aku adalah aku liatin. Jadi pas gini tuh bener-bener kayak orang kehipnotis gimana sih? Ngeliatin aja gini. Tuh gede, jadi dari bawah gede sampai atas. Tuh yang awalnya cuma kayak bayangan hitam gitu ke atas, lama-lama berbulu. Dan aku baru ngelihat wujud aslinya. Tuh bener-bener kayak hewan. Dibilangnya kayak hewan beruang, tapi bulunya panjang-panjang. Tapi bulunya itu kayak rambut gimbal. Ikal-ikal gitu? Kayak apa ya? Yang gede-gede berarti ya? Iya, yang kayak rambut nggak disisir gitu lah. Iya. Lonjong-lonjong gitu. Baunya campur kayak bau darah sama kotoran. Jadi gitu dong. Dibilang anyir enggak, dibilang menjijikan iya gitu. Lebih ke menjijikan? Lebih ke menjijikan. Jadi bener-bener kotorannya tuh yang lebih bau gitu. Awalnya kayak bau darah, tapi lama-lama kotoran gitu, anyir-anyir gitu lah pokoknya. Ini nih kepala tuh sampai begini bang, karena saking tingginya, bener-bener mungkin kalau itu jadi kayak nutupin gunung gitu loh, langsung begini kan. Astagfirullahaladzim aku lagi. Terus dia begini kepalanya, dengan mata si merah itu, dan pas dia lagi begini, itu ya Allah, aku ngerasain itu mata tuh kayak mau jatuh. Jadi dia begini, matanya tuh kayak mau copot gitu. Itu bener-bener matanya tuh, aku kan kalau dari jauh itu ngeliatnya matanya bulat. Ternyata pas dia begini itu, matanya mau copot itu matanya kayak lonjong gitu bang. Dan itu kayaknya isinya darah atau apa, aku nggak tahu. Soalnya matanya itu kayak berair gitu loh. Pas ngerasa itu mata mau jatuh, aku langsung kayak ya Allah, aku langsung gitu. Jadi aku duduk di kayak kayu-kayu gitu tuh jatuh gitu. Astagfirullahaladzim, aku lari bang. Dari situ aku lari sampai si warung yang jualan itu. Bener-bener lari yang bener-bener gemeteran sama segala macem. Akhirnya aku ditemuin sama si yang punya warung tuh. Pas banget aku berhenti di depan warung itu, kan ada musolanya juga, musola kecil dari kayu-kayu. Si dua orang ini yang jaga warung nanya, Mbak kenapa? Dia bilang gitu. Nggak kenapa-napa, bilang gitu. Tapi lagi-lagi aku nanyain si perempuan itu, Mas ngeliat perempuan nggak? Kenapa? Perempuan pendaki turun? Nggak ada Mbak perempuan pendaki, bilang gitu. Setahu aku perempuan yang pendaki itu cuma mbaknya yang dari Jakarta sama dua orang yang pasangan itu, dibilang gitu kan. Oh ya udah deh, mbaknya kenapa sih mukanya pucat, dibilang. Kayaknya ketakutan banget. Nggak apa-apa, tolong bang, Nutrisari 1, es teh manis 1, Indomie 1. Sebelnya banget gitu. Terus aku langsung duduk, langsung bengong gitu. Itu tuh tadi makhluk apa sih dalam hati gitu kan. Nah terus dia nanya si mas-masnya itu, mbaknya ketemu si perempuan ini di mana? Aku ceritain lah, di sini gitu kan. Terus dia senggol-senggolan sama temennya, Mbak tak ceritain ya, dia bilang gitu kan. Iya mas, kenapa cerita? Demen nih kan, dia udah mulai cerita gitu kan. Berarti aku bisa nanya gitu. Jadi dia cerita, si perempuan ini katanya pendaki asal Jawa Timur yang meninggal, tapi sampai saat ini belum ditemukan jasadnya. Dan itu udah sekitar 13 tahun namanya. Gitu. Jadi jasadnya nggak ketemu, terus
si bekas-bekasnya pun nggak ketemu. Nggak ketemu. Berarti semuanya yang dipakai juga Nggak ketemu. Oke. Jadi tim SAR waktu nyari tuh memang bener-bener kehilangan jejak. Sampai akhirnya seminggu pencarian karena nggak ada apapun, jejak nggak ada, apapun nggak ada, barang bukti nggak ada. Jadi dihentikan kan, mau gimana lagi nyarinya gitu. Cuma kata orang-orang tua di sana, ini kemungkinan diumpetin sama kalau mereka tuh nyebutnya butokolo. Butokolo apa, kayak buta hijau? Nah itu yang aku lihat itu butokolo. Jadi diumpetin sama mereka, sama dia si butokolo itu. Terus aku bilang gini, sempet kayak apa sih butokolo jahat nggak sih gitu kan? Terus kata dia si yang jaga itu, kalau dibilang jahat, seringannya jahat. Tapi dia juga baik sebenarnya si butokolo itu. Nah, si perempuan ini katanya menurut penerawangan orang-orang di sana ya, itu abis diumpetin, terus katanya jasad yang nggak bisa ditemuin tuh dimakan sama si butokolo ini. Menurut si penerawangan orang-orang pintar di sana seperti itu. Makanya jasadnya nggak ketemu, terus rohnya juga ya di mana-mana gitu. Jadi bisa aja dia ada di pos 4, di pos 5, pos 6 gitu. Tergantung rezekinya si pendaki yang ketemu aja. Bonusannya tuh ya. Berarti bukan puncak doang yang bonus. Bonusnya kan. Ini juga bonus kan. Rezeki dari mana ya? Akhirnya kan aku cerita aku ketemu si makhluk itu, sampai akhirnya aku bilang itu kayak terowongan awalnya gitu, kayak gua. Ternyata pas di shelter yang halte itu baru kelihatan wujud aslinya ya. Dan ternyata memang di shelter itu adalah kayak gerbang menuju si tempatnya butokolo itu gitu. Jadi makanya orang yang di shelter halte itu tuh pasti kayak ngerasa halusinasi, entah apalah, beda-beda gitu kan. Dan hawanya memang ya begitu, panas, pengap, segala macem gitu kan. Terus aku bilang, kenapa sih dia ngikutin aku? Dia bilang gitu. Nah, aku tuh belum sadar. Si masnya bilang, mbaknya dalam keadaan kotor ya kesini, begitu. Aku tuh mikirnya udah jauh ya, kayak enggak, aku sih nggak ngapa-ngapain. Takut dia mikirnya aku ngapa-ngapain di camp gitu. Saya nggak ngapa-ngapain bang, beneran deh nggak ngapa-ngapain, saya tidur sendiri. Aku bilang gitu kan. Aku jelasin, enggak mbak, bukan itu. Terus apa? Maksudnya apakah mbaknya head atau apa gitu? Harusnya sih headnya udah dari kemarin, tapi ini emang aku belum head, aku bilang gitu kan. Coba dicek dulu, bilang gitu. Tapi sih tadi aku sakit perut, aku bilang gitu kan. Tadi habis makan, aku bilang gitu kan. Karena kan biasanya kebiasaan aku tuh kalau habis makan aku pasti pup kan. Terus ya udah aku makan dulu, nyantai-nyantai dulu sambil cerita-cerita sama mereka. Benar tuh aku mules gitu kan. Pas giliran aku ke kamar mandi, ternyata aku bukan mules biasa. Aku datang bulan. Dan itu celana itu tuh memang sebenarnya sudah sudah nembus lah ibaratnya. Karena kan pas di atas aku nggak pakai pembalut gitu. Itu tuh udah nembus, cuma aku nggak ngerasain gitu. Apa karena kecampur si takut, apa segala macam. Jadi aku nggak ngerasain aku nembus. Terus pas itu aku langsung, Street, bener lagi datang bulan gitu kan. Langsung buru-buru pakai pembalut segala macam, ganti celana segala macam. Aku baru ke warung lagi. Aku bilang, Mas, bener aku datang bulan. Nah, kata dia bilang gitu kan. Itu mangsanya, dia bilang gitu. Hah? Berarti ini aku mangsanya? Dia bilang gitu kan. Untungnya aja mbak selamat, dia bilang gitu kan. Tadi sebenarnya sih nggak selamat bang, sebenarnya ya, kalau emang bukan rezeki. Nah kali ini rezeki nih bang, aku bilang gitu. Kenapa? Sebenarnya tadi aku tuh udah ngikutin si mbak-mbak ini gitu kan, ngikutin mbak-mbak ini ke arah jurang, tapi di lalainya tali sepatu aku tuh copot, aku bilang gitu. Mungkin kalau aku terus ngikutin dia ya mungkin aku jatuh atau gimana gitu. Oh iya mbak, bener, berarti itu masih rezeki, dia bilang gitu. Itu baru yang dinamain rezeki. Iya, bukan rezeki ketemu gituan ya. Rezeki aku lihat setan. Tapi kayaknya emang mungkin si mbak-mbaknya ini mungkin jadi kayak apa ya? Kayak daya tarik kali ya. Daya tarik untuk ngelabuin pandangan kita kali ya, biar kita nggak fokus sama si butokolo itu ya. Jadi bener-bener ya udah kita ngeliatin dia gitu, ngikutin dia. Padahal sebenarnya di belakang kita juga sebenarnya diikutin gitu kan. Aku yang langsung alhamdulillah. Dan si penjaga warung bilang jangan
turun sendirian lagi, turun sama bapak aja, dia bilang gitu. Bapak siapa? Itu ada bapak-bapak yang lagi nyari rumput buat kambing segala macam, nanti turunnya sama dia bilang gitu kan. Oh ya udah, akhirnya aku nurut kan sama orang sana. Ini pemandangan turunnya bagus banget, tapi udah mendung. Aku ditemenin turun sama bapak ini, dia lagi nyari rumput buat makan sapinya. Ada Pak? Iya, nanti aku telepon ojek. Bagus banget kan? Bagus banget kan? Turunnya sama si bapak-bapak itu. Akhirnya ya udah, sepanjang jalan turun itu cerita semuanya tentang kenapa disebut itu gitu kan. Sebenarnya banyak orang yang nggak tahu tentang Buto Kolo itu, karena memang orang yang nggak mau ceritain juga kan, karena takut-takutin lah segala macem. Jadi biarin ngerasain aja gitu ya kan, ngerasain sendiri. Ini tuh makhluk apa sih Pak? Ya entahlah Mbak, siluman atau apa, tapi memang makhluk itu udah ada dari zaman dulu begitu. Ibaratnya kalau misalkan mau dikaitkan ya mungkin dia adalah penunggu jalur sini gitu kan. Cuma nggak tahu kenapa ada yang bilang jahat lah, baik lah segala macem gitu. Oh dari situ aku yang kayak udahlah cukup lewat sini sekali ini aja. Oke, jadi itu ya teman-teman semua tuh permahan buta, buto ya? Buto Kolo. Buto Kolo. Sih. Kalau ada kedai kulo beda lagi tuh. Kasih kopi dong. Kopi dong. Buto Kulo. Oke, aku jadi kulo-kuloan sih. Oke Kak, yang jadi pertanyaan gue, apa mungkin yang ada bahasa Jawa kulo mau atau saya mau itu adalah dari Buto Kolo itu? Mungkin. Kayak gue mau, kayak dalam arti misalnya kita nih, gue mau lo, iya ya. gue mau lo, apa gitu kali ya? Mungkin juga ya. Ya mungkin saat di satu rombongan tuh cewek juga, ya kan cewek satu-satunya kan? Benar. Terus juga yang 13 tahun yang lalu juga pendaki cewek juga. Cewek juga. Berarti emang Buto Kolo itu normal. Tapi sebenarnya dari omongan orang tua ya, sama orang zaman dulu deh, sebenarnya tuh kalau misalkan orang mau datang bulan itu sebenarnya udah wangi tau. Oh, wangi dalam artian tanda kutipnya? Dalam kutip. Okay. Jadi mungkin bagi mereka itu tuh udah wangi. Kan ada pernah ada cerita yang kayak jangan buang pembalut sembarangan, nanti bisa dijilat kuntilanak gitu. Nah itu sebenarnya ya di kitanya kan bau anyir ya, bau amis gitu. Mungkin di sananya wanginya tuh yang bener kayak mau wangi melati gitu. Jadi makanan kayak kebalikannya ya? Iya kebalikannya. Oh. Gitu. Makanya si Buto Kolo tuh kayak bau kotoran gitu kan? Dari kita kan bau ya? Bau. Mungkin dari dianya wangi kali ya? Mungkin. Jadi kayak kebalikannya gitu ya kan? Kebalikannya gitu. Bisa jadi. Oke, kita asumsinya yang kulo mau itu kayak saya pengen tuh mungkin Buto Kolo gitu ya. Nah, terus kemudian nih Kak, itu kan ada yang nyinden ya. Nyindenin tuh kayak nggak bisa dibilang kita kayak nenek-nenek gitu kan. Tadi kan kayak cantik gitu kan ya. Ibu-ibu. Ada satu kata nggak Kak dari ibu-ibu kayak kata sinden itu kayak ini gue masih inget nih Kak Vida ini gitu? Nggak, jujur nggak inget. Karena memang nggak tahu kenapa dari dulu tuh kalau gendingan, gamelan, sinden tuh bagi aku tuh auranya tuh lebih ini aja gitu, lebih beda aja gitu, vibe-nya beda aja. Jadi nggak pernah mau untuk kayak dengerin gitu. Ngomong apa, nyinden apa gitu. Jadi udah emang mungkin udah ke brainwash juga ya, kayak ada sinden, ada gamelan, ada tembang. Pasti serem gitu. Jadi makanya kalau udah denger kayak gitu kayak aduh apaan sih gitu. Ya? Udah merinding duluan badannya, padahal mah gak kenapa-napa biasanya. Padahal oke, mendingan cosplay pan. Cosplay deh tuh gue. Cosplay. Oke. Nah, kemudian yang jadi suatu keanehan lagi adalah yang sepasang pendaki ya. Itu kan kalau kita logikain rombongan Kak Vida dulu nyampe duluan tempat camp nih. Iya. Ide kan rombongan itu jam 11 atau jam 12-an ya? Iya. Otomatis kan ngeliat dulu dong. Betul. Tendanya Kak Vida ini. Tapi dia nggak ngeliat ya? Nggak ngeliat itu. Oh mungkin si cewek ini kan bilang jangan di sini, di atas aja. Mungkin dia kayak ngerasanya nggak enak kali gitu ya. Mungkin. Semoga ada yang komen, ternyata dia pendakinya. Ternyata dia ya, coba yang sekitar 3 tahun yang lalu ya. 3 tahun lalu lewat Banaran tuh yang campnya. Pasangan. Iya, pasangan terus
pagi-pagi kaget lihat Kafida, loh Mbak gitu kan, Tenda warna sendirian orange. toh. Gitu. Dan ternyata ini kan kayak mungkin saat posisi gue kayak gitu juga kayak sama-sama bingung nih loh. Gue datang sama lo duluan gue. Seharusnya lo lihat gue dong tenda Iya. sini. Apalagi pas pagi, loh tenda lo di situ. Bener. Kecuali jauh banget ke Jauh dalam banget. hutan, mungkin nggak kelihatan Nggak ya. kelihatan. Ini kan apalagi di pinggir jalur lo itu kan. Iya. Wah, ini yang pendaki pasangan komen dah ya. Siapa tahu ngalamin misis juga gitu kan. Oke, terus juga diambil pelajaran teman-teman semua tadi di garis bawahnya adalah ketika kita ngerasa badan kita nggak enak gitu ya, kita jangan memaksakan entah itu ke puncak gitu kan, Betul. entah itu kemanapun gitu kan, mendingan stay aja gitu kan, jangan memaksakan. Atau misalkan kita memaksakan, yang pertama adalah ngerepotin diri kita sendiri. Yang kedua tim. Tim. Amit-amit yang ketiga dievakuasi Betul. gitu kan. Jangan sampai itu jadi rezeki. Jangan itu rezeki lagi, mendingan gue lihat Buto Kolo. Amit-amit ya Allah. Oke. Ya, memang setiap gunung mempunyai legenda masing-masing Kak ya. Betul. Jangan ini setiap gunung, setiap jalur juga kan punya legenda masing-masing. Bahkan masyarakat di situ aja kayak masih mempercayai dalam hal dulu tuh begini, dulu begini. Nah, kita sebagai pendatang nih gitu kan, wajib menghargai kearifan lokal setempat. Betul. Apapun itu, mau itu mitos gitu kan, mau itu cerita masyarakat doang. gitu kan, kita harus menghargai gitu. Sebelum ditutup nih Kak, videonya nih Kak, Kak Vida punya pesan gak nih untuk teman-teman semua yang mungkin yang suka naik gunung, mungkin khususnya perempuan kali ya. Silakan Kak. Pesannya yaitu kalau puncak itu bukannya tujuan paling akhir, itu cuma bonus aja. Tapi intinya kalau naik gunung atau traveling kemana-mana, intinya ya kita datang baik-baik, pulang juga baik-baik, dan jangan terlalu agresif untuk sampai puncak. Yang penting kita bisa foto selfie, video, Itu dia. nge-vlog ya kan. Urusan puncak mah gampang. Gampang gitu ya. Jadi jangan ditargetkan adalah puncak dan harus wajib Lagi kan puncak. naik gunung puncak gitu kan. Enggak kok. Jadi naik gunung itu bukan dinilai dari kalian sampai puncak, tapi dinilai dari proses kalian itu gitu Yang kan. penting jangan ngerepotin tim SAR, kasihan. Itu dia untuk ya yang masih gitu kan. Tolong banget ya dengan video ini, tolong banget jangan repotin tim SAR, Tim jangan SAR juga repot manusia. keluarga, gitu kan. Untuk temen-temen nih yang suka hilang-hilang di gunung, jangan lagi ya. Kasihan tim SAR, kedua orang tua kalian, apalagi teman-teman semua yang bilang nih kerja kelompok padahal naik gunung, kan ada juga tuh. Kan sempat ada ya? Ada. Ada kan naik gunung Lahu bilang kerja kelompok, aduh tolong gitu ya. Karena ketika kita memasuki atau berkegiatan di alam bebas, teman-teman semua, kita tuh bahaya resiko tuh banyak banget gitu kan. Dan itu juga selain itu riset gunungnya mau kemana, akomodasi naik apa, jangan sampai mau Gunung Sumbing naiknya Prima Jasa Kara Garut kan kocak gitu kan. Jadi banyak faktor, banyak aspek ketika kita mau ke alam bebas. Dan ingat teman-teman semua, cerita dari Kak Vida ini bukan untuk nakut-nakutin teman-teman semua ketika melakukan pendakian ke Gunung Sumbing ataupun ke gunung yang lainnya. Tapi ambillah sisi positifnya dan buang sisi buruknya. Sekian dulu pada video kali ini dan nantikan video-video gue berikutnya. Hal gaib itu muncul ketika sugesti kita buruk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat beristirahat. Terima kasih banyak. Kak. Alhamdulillah. Bungkus. Alhamdulillah.